Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dalam channel Depur. Eh, Sebelum saya membeberkan komponen apa saja dan berapa nilainya dalam membuat jendela ukuran 100 kali 40 cm merek Dakon, saya mohon doanya kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mendoakan kedua orang tua saya dan juga adik saya ya, sekeluarga yang saat ini sedang menjalani perawatan karena penyakit corona. Oke, langsung saja kita mulai. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya, yang menyebutkan tentang rumus pengukuran cara membuat jendela aluminium 100 kali 40 cm ya, merek Dakon warna hitam. Nah, untuk yang video kali ini kita akan breakdown apa saja sih komponennya dan berapa sih nilainya ya dalam membuat satu paket jendela tersebut. Oke, komponen pertama yang akan kita gunakan itu, oh ya sebelumnya ya, merek yang saya pakai ini adalah merek Dakon ya. Sebenarnya ada merek lain lagi itu Alexindo dan YKK dan lainnya. Saya seringnya berkarya itu menggunakan merek Dakon karena selain harganya juga relatif miring dan juga dia memiliki minimal ketebalan 0,8 ya. Jadi masih, menurut saya masih sangat-sangat bagus ya. 0,8 ke atas itu memang masih bisa lah kita pakai gitu. Dan sangat lumayan juga dalam harganya juga gitu. Walau dia itu merek Alexindo, merek Dakon tuh walaupun dipasang di dalam ambang itu tidak akan ada bedanya ya, tidak akan ada bedanya karena kekuatan akan sama. Cuman yaitu banyak orang yang masih mempergunakan Alexindo dan YKK. Cuman itu hanya masalah pilihan aja dan juga tentu saja faktor harga ya. Oke, komponen pertama itu ada kusen 3 inch ya. Kusen 3 inch, bisa juga kita menggunakan kusen 4 inch ya. Di sini diperlukan sekitar panjang 264,8 cm, artinya itu adalah 0,44 batang karena satu batang itu kan 600 cm ya. Itu harga satuan per batangnya 120.000, berarti dikalikan 0,44 jadinya segini ya guys ya. Nah, lalu berikutnya ada casement gunung. Casement gunung ini merupakan tempat untuk menaruh kaca ya. Di casement gunung ini ya tempatnya ya. Itu perlunya sekian senti juga, harganya satu batang 127.000 sekian harganya ya yang diperlukan ya. Lalu ada komponen ketiga itu stopper rata. Stopper rata ini digunakan untuk menghentikan laju dari casement gunung pada saat menutup. Stopper rata ini akan ditaruh di atasnya kusen 3 inch dengan menggunakan ripet ya 440, ukuran 440. Sekian panjangnya yang diperlukan stopper rata, jadinya dia harganya segini ya, 54.000 per batang. Jadi yang diperlukan sekian, 22.000 sekian. Oke, komponen keempat, spigot. Spigot ini digunakan untuk merekatkan kusen 3 in ya, rekatkan antar kusen 3 in karena kebetulan kusen yang saya pakai ini adalah kusen polos. Jadi memerlukan perantara lainnya untuk dapat disekrup ya. Jadi kita menggunakan spigot. Spigot itu bentuknya huruf L ya, huruf L. Nah, kalau kita nggak pakai spigot, maka kusen yang kita pakai ini harusnya yang kita beli adalah kusen skrup ya, kusen skrup. Cuman menurut saya kusen skrup dengan kusen polos itu lebih bagusan kusen polos, karena dengan kusen polos
kita mendapatkan kekuatan pegangan tuh ke semua apa ke semua kusen ya, dapat banget ya. Maksudnya ada 4 pegangan ya di sana itu ya. Kalau kusen skrup kan cuman dua skrup ya, tapi kalau dengan spigot tuh jadi 4 ya, 4 skrup. Nah, oke, itu kita perhitungkan 15.000 ya spigotnya ya. Lalu ada karet sirip dan karet C ya. Nah, karet sirip ini digunakan untuk di ujung-ujung dari semua casement gunung. Karet sirip ini gunanya untuk menghalangi tritisan jendela pada saat jendela ditutup. Dia akan menghalangi rembesan air ya. Lalu ada lagi karet C. Karet C itu digunakan untuk memperkuat posisi kaca polos di dalam casement gunung ya, karet C. Bisa juga penggantinya karet C itu dengan menggunakan silen. Memang kelebihannya kalau silen itu dia memang lebih bagus, tapi lebih agak mahal, dan juga orang yang bisa menggunakan silen itu harus yang memiliki jam terbang memakai silen yang sudah lumayan ya, karena agar tidak belepotan ya silen itu ya, karena bentuknya dia semacam kayak glue gitu ya, kayak lem gitu ya. Diperlukannya itu karet sirip itu dan karet C itu sekitar 10.000 ya, 10.000. Kalau saya beli karet sirip itu saya biasa belinya satu roll ya, mau karet sirip, karet C, karet bulat ya. Itu saya biasanya belinya itu satu roll itu sekitar 40.000 sampai 60.000 ya guys ya. Lalu yang komponen berikutnya itu ram buncis Dexon, pegangan handle ya, handle buat membuka dan menutup dan mengunci casement gunung ya, ke dalam kusen ya, kusen dan stoppernya itu ya. Itu harganya 8.500, bisa bukaannya kiri, bisa bukaannya kanan ya guys ya. Oke, komponen berikutnya itu adalah kaca polos atau ribbon ya. Ini kalau ini kita bisa memesan di tukang kaca seperti saya ya, supaya tidak repot ya. Langsung bawa saja casement gunung yang sudah jadi, biar nanti mereka yang menghitung memerlukan berapa sentimeter kacanya ya, panjang lebarnya ya. Di sini 100 x 40 cm saya membelinya dengan harga 35.000 di langganan saya. Mungkin di beda-beda tempat beda harga ya. Lalu komponen berikutnya ada engsel casement. Engsel casement ini digunakan untuk menyatukan casement gunung dengan kusen 3-in-nya. Engsel casement yang saya pakai itu ukurannya 12 in. Kalau untuk jendela 100 x 40 cm ya guys ya. Engsel casement ini ukuran terkecilnya ada 8, 10, 12, 14 dan seterusnya hingga 24 kalau nggak salah ya guys ya. Apa 32 ya gitu ya, 24 atau 32 gitu ya. Harganya itu 17.500 per pasang ya, 17.500 per pasang. Lalu yang berikutnya adalah ripet ukuran 440 yang nanti digunakan untuk merekatkan stop rata ke kusennya ya. Lalu komponen berikutnya adalah skrup 6 ukuran setengah, digunakan untuk merekatkan spigot dan kusen. Lalu juga dia akan skrup 6 ini akan merekatkan engsel casement ke dalam casement gunung dan kusen ya, 3-in. Skrup 8 ukuran 1 seperempat itu digunakan untuk merekatkan casement gunungnya ya, di dalam casement gunungnya ya. Antar casement gunungnya dia akan direkatkan dengan skrup 8. Jangan lupa faktor listrik ya, atau biaya listrik ya, kita masukkan juga. Kemudian komponen berikutnya yang habis pakai yaitu mata bor 2,5 mili. Bisa juga sih 3 mili sih, tergantung dari teman-teman ya. Gimana mau makainya, pokoknya di antara 2,5 sampai 3 itu masih diperbolehkan lah. Kebetulan saya makainya yang 2,5 mili. Harganya 12.000.
Skrup 8 dan piser 6 ini digunakan untuk merekatkan kusen ke dalam ambangannya ya. Jadi begitu dibor dengan mata bor 6, maka langsung saja ya dibor dengan 6. Nah, lalu langsung kita masukkan skrup 8 dan pisernya ukuran 6. Jadi tidak perlu membuka-buka kusen lagi dalam memasang di ambangan ya. Langsung dimasukkan, langsung dikunci, dah selesai. Nah, itulah komponen yang diperlukan, dan inilah total harganya ya. Jadinya total harganya itu 294.000 sekian. Tetapi masalahnya dalam aluminium itu total harga ini kan kalau 100% bahannya habis dipakai ya. Sedangkan kalau untuk ketiga komponen ini yang ada profil aluminiumnya ini, itu setiap pemotongan antar potongan aja akan menghabis, karena mata gerinda aluminium itu kan cukup lebar ya, artinya 10 in itu cukup lebar. Jadi begitu kita pakai buat motong, maka dia akan menghabiskan sekitar satu potongan itu menghabiskan setengah senti ya, setengah senti. Artinya dalam satu batang 600 cm, begitu kita potong menjadi 5 potongan, maka kita akan melakukan pemotongan sebanyak 4 kali. Kalau 4 kali setengah senti aja, maka dia akan menghabiskan sekitar 2 senti dari 600 cm. Belum sisanya ya. Kalau kita berkaya dalam aluminium pasti akan ada sisa. Sama halnya dengan besi, cuman bedanya kalau besi ada sisa dia bisa disambung dengan las, dan kalau aluminium itu tidak bisa. Jadi kita biasanya menggunakan persentase total dikali 5% aluminium loss. Jadi aluminium yang hilang itu sekitar 5% dari 600 cm itu, jadi sekitar dia taruhlah itu sekitar 30 cm ya, itu kita hilang ya gitu ya. Nah, ini kita patokannya pakainya ini harganya ya. Nah, jadi bisa juga kalau penjual itu memakai juga yang 10%, 15 dan sebagainya, bisa tergantung dari penjual maunya berapa gitu loh. Karena menurut saya kalau untuk mendapatkan pembeli memiliki langganan, maka kalau memang berani dia harus bisa memberikan ya harga yang bagus lah ya. Oke, biasanya saya sih makainya yang 5% ya. Taruhlah kita pakai yang 5%, jadi harganya Rp301.335. Harga ini belum dengan harga jasa pembuatannya ya, itu bisa 100, 150, bisa 200, tergantung dari penjualnya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau bila ada pertanyaan, mohon disampaikan ke dalam kolom pertanyaannya ya. Oke, mungkin jika Anda belum subscribe, mohon untuk dapat di subscribe dan like-nya ya, agar saya bisa berkarya di dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.